Hai teman-teman, selamat datang di Mas Pikio Channel. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang dasar-dasar agama yang sering banget dilupain padahal penting banget buat hidup kita sehari-hari. Gak pakai bahasa ribet, gak pakai ceramah panjang, kita bahas yang ringan, logis, dan insya Allah bikin hati adem. Yuk belajar bareng, gali makna, dan temukan kedamaian dari hal-hal dasar yang justru sering kita anggap sepele. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Yuk langsung aja kita mulai. Bismillah. Wahai Syekh, mengapa kita sebagai manusia perlu berpikir logis, ilmiah, objektif, dan rasional? Bukankah cukup kita mengikuti keyakinan dan tradisi saja? Pertanyaanmu bagus, wahai anakku. Ketahuilah, salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Dengan akal itu, manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara petunjuk dan kesesatan. Tanpa berpikir secara lurus, manusia bisa tersesat, meskipun ia merasa yakin. Bukankah keyakinan itu cukup selama kita merasa benar? Tidak, wahai anakku. Perasaan tidak selalu menjadi petunjuk kebenaran. Ada orang yang sangat yakin meminum sesuatu yang ia kira air, ternyata racun. Yakin, tapi celaka. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah mereka tidak berpikir? Al-An'am ayat 50, dan apakah kamu tidak merenung? Al-Baqarah ayat 44. Itu semua menunjukkan bahwa berpikir adalah kewajiban, bukan pilihan. Apa maksud berpikir logis dan ilmiah itu dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir logis artinya menyusun pemahaman berdasarkan sebab akibat yang masuk akal. Berpikir ilmiah berarti menimbang kebenaran berdasarkan bukti, bukan hanya cerita. Objektif berarti tidak memihak berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Rasional berarti tidak mengikuti hal yang bertentangan dengan akal sehat. Semua ini adalah alat agar kita tidak mudah tertipu oleh hoaks, emosi, atau manipulasi. Jadi, apakah akal lebih utama dari perasaan? Akal dan perasaan, keduanya ciptaan Allah dan punya tempatnya masing-masing. Tapi untuk membimbing jalan hidup, akal harus memimpin dan perasaan mengikuti. Bila perasaan yang memimpin, maka manusia mudah terseret oleh amarah, cinta buta, atau kebencian yang tidak adil. Apakah ini juga berlaku dalam agama? Tentu, bahkan dalam urusan iman sekalipun, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal. Iman yang dibangun di atas akal akan kokoh. Iman tanpa akal hanya ikut-ikutan, bisa goyang bila diuji. Maka para nabi datang membawa hujah, bukan sekedar keajaiban. Dan para sahabat Nabi Muhammad menerima Islam karena mereka mengenal beliau sebagai Al-Amin, bukan karena paksaan. Bagaimana kalau ada yang berkata, saya cukup ikut ulama, saya tidak perlu berpikir sendiri? Mengikuti ulama itu baik, tapi tetap dengan akal yang sadar. Kita bertanya kepada yang lebih tahu, namun tetap menimbang dengan akal dan hati yang jernih. Jika semua orang hanya ikut tanpa berpikir, maka kebenaran bisa dikubur oleh suara mayoritas yang salah. Jadi kesimpulannya berpikir logis dan ilmiah adalah bagian dari ibadah. Betul, wahai anakku. Itu adalah bagian dari mensyukuri akal yang Allah berikan. Dan itu pula lah yang membedakan manusia dari hewan. Gunakan akalmu untuk mencari kebenaran, menimbang dalil, dan menghindari kesesatan. Sebab tidak berpikir adalah awal dari kehancuran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpikir. Amin. Dan semoga kita semua tetap dalam cahaya ilmu dan petunjuk.